Halo semua, selamat datang kembali. Kalian pernah lihat nggak sih penawaran langganan premium yang harganya tuh kayaknya kemurahan banget buat jadi kenyataan? Sering seliweran di media sosial kan? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya yang terjadi di balik itu semua. Pasti familiar banget kan sama kalimat ini? Sering banget muncul di kolom komentar, apalagi di postingan yang lagi viral. Sales-sales dadakan ini tuh kayak ada di mana-mana ya. Nawarin akses Netflix, Spotify, macem-macem lah. Dengan harga yang miring banget. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa mereka jual semurah itu? Dan yang paling penting, aman nggak sih sebenarnya beli dari mereka? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Siapa sih sebenarnya para penjual ini? Kita bisa bayangin mereka ini kayak imposter yang nyusup di tengah ribuan komentar, manfaatin keramaian buat nyari mangsa, pelanggan maksudnya. Mungkin banyak dari kita yang mikir, oh, palingan mereka beli dari negara yang kursnya lebih murah. Ya, itu bisa aja sih. Tapi cara itu sebenarnya ribet banget. Ternyata ada cara lain yang jauh lebih simpel dan ya lebih mulus buat mereka. Nah, ini dia rahasianya. Ini dia inti dari model bisnis mereka. Semuanya itu berpusat pada satu hal. Manfaatin fitur yang sebenarnya disediain sama platform itu sendiri, yap, paket keluarga. Jadi, cara mainnya gini. Pertama, si penjual ini langganan satu paket keluarga yang isinya bisa buat 4-6 orang. Terus, setiap slot di akun itu dijual eceran ke orang-orang yang beda. Nanti, semua pembeli ini bakal dapat email dan password yang sama persis. Tapi diwanti-wanti, pakai profil kamu aja ya, jangan ganggu yang lain. Nah, itulah yang namanya sharing account. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat angkanya. Jadi kan, si platform ini sengaja bikin paket keluarga itu kelihatan jauh lebih murah per orangnya biar kita tertarik. Dari contoh ini, harga per orang bisa turun dari Rp50.000 jadi Rp37.500. Nah, selisih Rp12.500 per pengguna inilah yang jadi untung bersih buat si penjual. Cuma modal mecah-mecah langganan doang. Dalam dunia marketing, ini tuh ada namanya decoy effect atau efek umpan. Ini tuh trik psikologis di mana satu pilihan, dalam kasus ini paket individu, sengaja dibikin kelihatan kurang oke dibanding pilihan lainnya, yaitu paket keluarga. Platformnya emang sengaja bikin gitu, dan para penjual ini ya mereka cuma numpang manfaatin aja buat cari untung. Oke, sampai sini mungkin kedengerannya win-win solution ya, murah buat kita, untung buat penjual. Sayangnya, nggak juga. Sekarang kita masuk ke bagian yang gelapnya, di mana kita sebagai pembeli justru yang nanggung semua risikonya. Intinya itu cuma satu, nggak ada jaminan sama sekali. Kita kan cuma percaya sama orang asing di internet, dan sistem sharing account kayak gini tuh ya pada dasarnya emang goyah banget. Dan ini bukan orang kosong loh, platform itu secara aktif ngelawan praktek ini. Contoh paling nyata ya kasusnya Netflix di tahun 2022. Waktu itu mereka rugi besar, dan salah satu kambing hitamnya ya praktek berbagi akun ini. Gimana reaksi mereka? Ya mereka langsung perketat aturan. Hasilnya, akun-akun jualan pihak ketiga ini jadi makin berisiko dan gak stabil. Bukan cuma soal akunnya bisa di-ban kapan aja ya. Bisa aja lagi asik nonton, tiba-tiba mental gara-gara tabrakan login sama pembeli lain. Yang lebih serem lagi, ada resiko penipuan data kayak carding, di mana data kartu kredit disalahgunain. Dan tentu aja, si penjual bisa aja ngilang gitu aja abis kita bayar. Bablas. Oke, sekarang coba kita mundur dikit deh. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih fenomena penjual akun murah ini bisa ada dan subur banget? Jawabannya, karena mereka ini pemain di dalam sebuah sistem ekonomi yang lebih besar, yang sekarang ini mendominasi dunia digital. Selamat datang di era ekonomi langganan atau subscription economy. Coba deh lihat, hampir semua software, aplikasi, layanan hiburan sekarang pakai model ini. Kita bayar bulanan atau tahunan buat akses, bukan buat memiliki. Model ini laku keras karena, ya emang ada untungnya buat dua sisi, buat perusahaan, pendapatannya jadi stabil dan gampang ditebak. Buat kita sebagai konsumen, biaya di awal kan jadi jauh lebih murah, lebih terjangkau. Tapi, bahkan kalau kita langganan resmi sekalipun, ada jebakan lain. Jebakan psikologis dan finansial yang sering banget kita nggak sadari. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kita kan bayar buat akses, katakanlah 30 hari penuh. Pertanyaannya, apa benar kita pakai selama 30 hari itu? Boro-boro tiap hari, kadang seminggu sekali aja belum tentu kan? Nah, grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Kita bayar 100% buat dapat aksesnya, tapi yang benar-benar kita pakai nilainya mungkin cuma sebagian kecil. Nah, celah antara yang kita bayar sama yang kita pakai inilah yang disebut kebocoran nilai atau value leak.
Jadi bayangin aja, setiap hari kita nggak buka aplikasi itu, nilai dari uang yang udah kita keluarin tuh kayak bocor dikit-dikit, menguap gitu aja. Padahal kita udah bayar lunas di depan, tapi nilainya terus turun seiring waktu. Kutipan ini ngena banget sih. Jadi seolah-olah tuh kita yang punya PR buat pakai layanan itu semaksimal mungkin biar nggak rugi. Padahal buat si perusahaan, ya bodo amat. Mereka udah dapat duit kita di awal bulan, mau kita pakai atau enggak, itu urusan kita. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya satu, kita harus jadi konsumen yang lebih cerdas dan proaktif, jangan pasif. Jadi lain kali lihat tawaran murah di kolom komentar, coba pikirin lagi soal keamanannya, pahami risikonya, dan buat langganan resmi yang kita punya, coba deh rutin dicek lagi. Perlu nggak sih ini? Masih dipakai nggak? Kalau nggak, ya udah langsung aja berhenti langganan, jangan ragu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh, nanti iseng-iseng hitung, sebenarnya berapa banyak uang yang bocor tiap bulan dari langganan-langganan yang jarang banget kita sentuh? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget.